Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya teman-teman, jadi di video kali ini gue ingin sedikit membahas tentang roadmap baru dari PSSI yang kemarin sudah di launching ya. Mungkin kalian juga sudah baca ya, sudah berseliweran di sosial media, yaitu tentang roadmap Garuda Membara ya, yang akan kita bahas mulai satu persatu, oke? Nah, pertanyaannya adalah apakah roadmap ini itu adalah roadmap yang ambisius ataukah roadmap yang realistis? Kan itu pertanyaannya ya. Apakah roadmap yang ambisius atau roadmap yang realistis? Oke, mari kita coba bahas satu-satu. Mulai dari targetan awal. Di tahun 2026 tidak ada targetan yang khusus ya, tidak ada targetan yang khusus, alias bertanding aja gitu 2026. Karena memang aja yang akan kita ikuti itu cuma Piala AFF aja 2026. Dan karena AFF itu 2026 akan berlangsung di pertengahan tahun, artinya pemain diaspora itu bisa ikutan. Jadi harusnya 2026 itu adalah momentum terbesar kita untuk juara Piala AFF. Mudah-mudahan banyak pemain diaspora yang digunakan. Gak harus semuanya, tapi seenggaknya kita menunjukkan kalau memang sekarang kita udah di atas semua tim ASEAN. Seenggaknya kita udah bisa mengunci titel itu. Oke? Jadi gue harapkan di tahun 2026 nanti di Piala AFF kita jangan pakai pemain lapis 2. Mudah-mudahan kita tetap pakai lapis pertama. Gak harus semuanya lah. Gue yakin ya beberapa pemain aja udah cukup untuk bisa mengkatrol supaya kita juara Piala AFF, oke? Itu 2026. Langkah awal roadmap ini adalah 2027 Piala Asia, di mana targetan di Piala Asia 2027 adalah melaju ke 8 besar, quarter final. Apakah itu realistis? Sangat realistis. Gua udah bilang berkali-kali, kita itu sekarang sudah masuk jajaran top 8 Asia. Kita itu harusnya udah ada di level itu. Bahkan di 2026 kemarin harusnya kita itu bisa fight sampai ronde 5. Bahkan sampai melaju ke Piala Dunia. Itu kita sudah bisa sampai ke level itu sebenarnya. Hanya aja karena PSSI gambling ngambil pelatih yang gak jelas, Patrick Kluivert. Akhirnya kita gagal dan ya PSSI-nya untungnya mau memecat Kluivert ya. Intinya sudah bertanggung jawab lah. Jadi ya udah, itu sudah kita lupakan, sudah kita harus move on dari situ. Sekarang adalah saatnya penentuan apakah PSSI mau berubah atau tidak. Nah, dengan roadmap ini kita lihat. Artinya kan ada parameter ya. Ada parameter apakah PSSI ini sudah berubah atau tidak. 2027 melaju ke quarter final. Itu adalah targetan dari PSSI kepada Timnas Indonesia. Ya, melaju ke quarter final dan mencapai peringkat 95 dunia. Itu adalah targetan cukup realistis. 2028 kita akan mulai bertarung ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Di mana targetan itu adalah naik ke peringkat 90 dunia. Ya itu sangat realistis dan itu harusnya bisa sangat mudah kita dapatkan ya, peringkat 90 dunia. Oke. Ya kalau kita bicara ronde 2 kualifikasi Piala Dunia dengan skuad yang kayak gini harusnya mudah sekali untuk disikat harusnya. Ya. Nah, kita akan fight ke ronde 3. Nah, nanti pertarungan kita sama kayak sebelumnya. Fight kita itu adalah di ronde 3 nanti. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya. Di tahun 2029 kita akan menghadapi kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Targetan adalah peringkat 85 di tahun 2029, oke? Apakah itu bisa kita dapatkan? Sangat bisa. Dan gini ya. Kalau kita dapat grup yang mudah di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, gue harapkan PSSI sedikit meningkatkan target, yaitu lolos langsung ke Piala Dunia. Lolos langsung ke Piala Dunia. Tidak usah pakai jalur-jalur playoff, karena kita sudah bisa ada di level itu. Dan di tahun 2030, kita lolos ke Piala Dunia. Itu adalah targetan puncak. Dan kita menyentuh peringkat 80 dunia. Jadi targetan akhir adalah Piala Dunia 2030 dan peringkat 80.
Kemudian ada targetan lagi sampai 2034 di mana kita stabil menjadi macan Asia dan stabil tetap targetannya tetap sama, minimal quarter final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia 2034 dan mencapai peringkat 60 dunia. 2034 mencapai peringkat 60 dunia. Jadi step by step ya. Jadi 2030 sampai 80 dunia, 2034 sampai 60 dunia. Apakah targetan itu realistis atau ambisius? Itu targetan yang sangat realistis. Dan targetan yang ideal untuk didapatkan. Gue cukup happy lihat roadmap ini sebenarnya. Nah, dengan adanya roadmap ini, menurut gue ini adalah pertaruhan dari Erick Thohir. Erick Thohir kan sudah banyak diminta mundur ya. Dan kepercayaan kita juga kepada Erick Thohir pasti sudah menurun seiring dengan dia yang tiba-tiba mengganti Sintayong dengan Kluivert dan hasilnya gagal. Pasti kepercayaan kita menurun. Menurut gue 2030 adalah penghakiman dari Erick Thohir. Gue nggak tahu ya 2027 apakah dia akan kepilih lagi atau enggak, tapi sebenarnya gue harapkan dia bisa kepilih lagi lah. Karena proyek ini tuh masih berjalan gitu. Sayang kalau dia harus pergi di tengah jalan. Kan udah kebayang kan STY pergi di tengah jalan langsung berantakan timnasnya. Jangan sampai Erick Thohir juga melakukan hal yang sama. Dia tiba-tiba mundur di pertengahan jalan. Gue sih nggak mau kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gue harapkan Erick Thohir ya setidaknya sampai Piala Dunia 2030 lah. Setelah misalkan kita tiba-tiba gagal ke Piala Dunia 2030, disitulah titik Erick Thohir harus mundur. Karena dia sudah terbukti gagal. Ya. Oke. Jadi seperti itu guys. Jadi sekali lagi, roadmap ini sebenarnya adalah parameter kita menilai Erick Thohir. Kalau dia gagal meloloskan timnas ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir wajib mundur. Wajib mundur gue rasa. Karena sudah toxic habitnya. Kesempatan terbaik kita untuk lolos ke Piala Dunia itu bukan 2034. 2030 kesempatan terbaik kita. Kenapa? Di tahun 2034 pemain-pemain yang ada sekarang itu sudah berumur 30 tahun ke atas semuanya. Bahkan sudah beberapa ada yang udah pensiun gue yakin. Jadi sudah tidak ideal umurnya. Dan kalaupun ada generasi baru. Nih ya sekali lagi gue berandai ada generasi baru untuk 2034. Hype-nya itu sudah tidak akan sama dengan sekarang. Sekarang itu adalah generasi pertama kita ada di puncak. Kita ada di level Asia. Nanti ke depannya, hype-nya itu sudah tidak akan sebesar sekarang. Dan hype itu yang mendorong pemain-pemain timnas sekarang, yang diaspora terutama, itu untuk membela timnas. Hype ini. Ya kan ketika kita melihat Izes, melihat HY, melihat semua-muanya ya pemain-pemain hebat, Kevin Dix dan segala macam, kan kita tuh masih merasa hype ya sekarang ya. Masih merasa hype, masih berasa, luar biasa Indonesia ada di Eredivisie. Luar biasa Indonesia ada di sini, luar biasa Indonesia ada di situ. Kan sekarang tuh kita masih merasakan itu ya. Tapi nanti di tahun 2030-an ke atas, perasaan itu sudah tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa punya pemain di level itu. Jadi ini kesempatan terbaik teman-teman. Ini kesempatan terbaik. Mumpung penontonnya masih hype sama timnasnya, mumpung juga pemainnya masih banyak yang di Golden Age ya. 2030 adalah saat terbaik kita lolos ke Piala Dunia. Ya, wow itu akan tumpah ruas sekali. Akan berbeda nih, gue yakin ya. Kalau kita lolos Piala Dunia 2030, Indonesia tuh akan ramai sekali. Akan berbeda dengan Piala Dunia 2034. 2034 tuh kita sudah tidak akan lagi hype menurut gue. Dengan yang namanya Piala Dunia. Pasti sudah sedikit merasa biasa aja. Jadi kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Oke, jadi mudah-mudahan roadmap ini bisa terrealisasi, kalau bisa lebih ya. Misalkan Piala Asia, targetan 8 besar, mudah-mudahan bisa sampai semifinal, final, bahkan juara. 2030 mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia, dan bukan hanya sebagai partisipan, kita juga bisa lolos sampai 16 besar, 8 besar, bahkan sampai ya angan-angan terbesarnya ya juara, dan lain sebagainya. Oke, semangat buat PSSI, semangat berbenahnya. Oke.